Ya, selain Mas Gembong, Pak Iwan dan juga Dr. Faris, saya juga menyapa terlebih dahulu sudah tersambung di sini dengan Prof. Nidom yang merupakan guru besar Unair. Selamat malam, Prof. Nidom. Selamat malam, Mbak. Ya, ditahan dulu ya, Prof, karena saya mau ke Pak Iwan dulu. Karena sektor yang paling dikhawatirkan ketika penerapan PSBB total untuk DKI Jakarta adalah ekonomi. Karena sebelum-sebelumnya ada PSBB transisi, sempat berjalan sedikit normal. Ini bagaimana? Kekhawatiran seperti apa? Kalau dari sisi ekonomi ya jelas lah dengan adanya PSBB itu akan terjadi kemunduran. Ya. Itu logik saja di dalam sebuah proses ya. Nah, saya ingin mensitir tadi apa yang disampaikan dan ini saya sepakat juga itu dari awal. Pak Jokowi tadi kan mengatakan jangan mulai ekonomi dulu sebelum kesehatan selesai. Nah ini saya kira betul. Karena akar persoalannya itu bukan di ekonomi. Akar persoalannya itu adalah di kesehatan. Kesehatan itu terutama adalah penularan itu. Karena kalau penularan itu masih terus begitu, maka ini persoalan nggak akan selesai. Oleh karena itu, langkah pertama memang harus menyelesaikan masalah kesehatan. Ya. Kesehatan itu tidak kemudian identik dengan pengadaan rapid test atau vaksin, karena vaksin itu masih lama kan, belum jelas juga sampai sekarang. Dan katanya juga virus itu selalu mengalami mutasi. Jadi vaksin yang sesuai sekarang belum tentu nanti. Nah jadi jangka pendek itu yang penting adalah bagaimana menghentikan penyebaran dulu itu. Tapi bagaimana dengan dunia usaha yang harus tutup secara total? Karyawan juga tidak kemudian bisa bekerja lagi masuk ke kantor. Sementara produktivitas ini kan penting. Oh jelas, jelas itu dampaknya luar biasa lah kalau kita bicara itu. Artinya apa? Kalau seperti sekarang misalnya, kita terima kasih ya, pemerintah sudah memberikan berbagai macam bantuan, BLT ya, walaupun itu masih jauh lah, karena total itu baru sekitar 4% dari PDB. Negara lain kayak Thailand itu sudah 15%. Tetapi itu pun juga masih sedikit yang realisasi. Cuman masalahnya, kalau kemudian pokok masalahnya itu belum diselesaikan, ya kan, bantuan ini kan mengalir terus. Sampai kapan gitu? Kayak kaleng itu kalau kalengnya bocor, dikasih air berapapun, ya kan, habis juga gitu. Jadi kita harus menutup dulu kaleng yang bocor itu supaya kemudian efektif. Ya. Karena itulah, jadi maksud saya begini, jangan sampai karena itu terus bantuan dihentikan, jangan. Karena di masyarakat sudah sangat-sangat sulit ini. Nah sekarang saya ke Dr. Faris, karena ini juga kekhawatiran orang bahwa PSBB pun belum bisa menciptakan kepatuhan di masyarakat. Sebenarnya permasalahannya adalah mobilitas dari orang atau memang masyarakat Indonesia tidak bisa patuh. Jadi apapun treatmentnya, ya tidak akan pernah berhasil. Bagaimana Dr. Faris? Iya, jadi kan virus ini bisa menular ya dengan sangat cepat sekali. Dan sekarang kami sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini langkah yang benar untuk menarik rem darurat, karena kalau tidak dilakukan PSBB, umur ICU di Jakarta itu hanya cukup sampai 15 September. Habis itu tidak ada lagi ICU yang tersedia untuk orang pasien COVID yang gagal nafas gitu, yang membutuhkan perawatan intensif. Itu pertama. Yang kedua, umur bed ruang isolasi itu hanya cukup sampai 17 September. Tanpa PSBB, infrastruktur pelayanan kesehatan di DKI Jakarta kolaps. Sehingga kalau Caca sakit, lapor ke saya, Dr. Faris, PCR saya positif, lapor ke saya tanggal 19, dan kriterianya moderate gitu ya. Saya jawab ke Caca, Caca kami nggak punya bed untuk Caca. Jadi kita bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita tahu di depan kita ada jurang, lalu komandan kita mengatakan kita berhenti sekarang, apakah kita masih mau lurus? Maka kita harus bijaksana. Nah sekarang kita akan lihat ya, apakah masyarakat punya pikiran sebegitu mengkhawatirkan ketika dunia kesehatan sudah mengatakan bahwa ini situasinya begitu krisis atau juga sudah darurat, tidak ada vaskes yang bisa menampung kalau pasien kemudian terus berdatangan. Sekarang saya tanya kepada rekan saya, Agita Malika, yang akan bertanya kepada masyarakat di sana, ini bagaimana pendapatnya dengan kebijakan PSBB total DKI Jakarta yang akan diterapkan per Senin. Agita.
Selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa per tanggal 14 September mendatang pembatasan sosial berskala besar akan kembali dilakukan. Dan tentunya ini kita tahu aktivitas masyarakat tentunya akan semakin diperketat, berbeda jika dibandingkan dengan masa PSBB transisi pada beberapa waktu terakhir ini. Nah, saya akan coba tanyakan bagaimana pandangan masyarakat, khususnya kita akan tanyakan pelaku usaha. Karena tentunya pelaku usaha khususnya pedagang, para pedagang ini tentunya akan cukup terdampak apabila nanti PSBB akan kembali diberlakukan. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dan Pak D, Toprak. Ya, Pak D, Pak D sudah tahu bahwa nanti rencananya per tanggal 14 September ini. Di HP mah emang lihat sih teman gitu ya. Tapi ya pendapat saya mah kurang setuju lah. Soalnya ini aja udah sepinya luar biasa ini, apalagi PSBB diperlakukan lagi. Waduh, ini gimana pedagang-pedagang ini, pedagang kecil kayak kita begini gitu. Oke. Kalau PSBB sebelum masa transisi ini kan rencananya berarti untuk makanan gitu ya Pak Ade, misalnya ketoprak ini masyarakat nggak boleh makan di sini, tapi harus dibawa pulang. Terdapat perbedaan nggak sih, lebih banyak sebenarnya yang makan dibungkus atau makan di sini? Sebenarnya sih banyak yang makan di sini, kalau dibungkus saja cuman ya nggak ada 50%, paling 30% yang dibungkus itu. Banyak kan makan di sini. Kalau nggak boleh kan ya lebih parah lagi kayak itu pedagang itu. Tapi intinya berarti kurang setuju nih atau bagaimana? Karena kan melihat angkanya sudah semakin tinggi nih Pak Ade. Pendapat kita kurang setuju sih. Kalau bisa diperbaiki lagi kerjanya penanganan COVID-nya, apa yang itu lingkungan yang terbanyak itu boleh sih, tapi jangan imbas yang pedagang-pedagang kecil ini jangan diganggu lah, kalau bisa mah tetap dagang, kalau bisa diperhatikan lah masyarakat kecil ini yang pedagang-pedagang kecil maksudnya. Diperhatikan dan juga penanganannya harus lebih tepat lagi. Makasih Pak D atas informasinya dan pendapatnya. Kita coba tanyakan lagi bagaimana pendapat dari pelaku usaha khususnya para pedagang yang tentunya akan terdampak karena memang masyarakat ini tidak diperbolehkan nantinya untuk makan di tempat, melainkan mereka harus membawa pulang atau take away. Kita coba tanyakan, halo Mas siapa? Halo Mas Aceng. Mas Aceng sudah mendengar belum bahwa rencananya PSBB akan kembali diberlakukan pada tanggal 14 September Mas? Oh udah mendengar Kak. Oke, pendapatnya gimana nih Mas? Setuju atau enggak Mas? Ya sebenarnya ya kalau bagi saya sendiri nggak setuju ya. Tapi kalau emang pemerintah ngambil keputusan seperti itu ya kita setuju nggak setuju lah. Mungkin kalau buat kebaikan semua ya mungkin setuju lah gitu ya. Cuma dari kita pihak ya usaha kecil-kecilan di pinggir jalan begini minta kebijakan jangan sampai nggak bisa jualan gitu kan, namanya kita hidup di Jakarta banyak kebutuhan lah, bukan buat keluarga aja, tempat juga yang dan lain-lainnya lah gitu ya. Jadi artinya Mas Aceng sebenarnya setuju asal para pelaku usaha ini tetap diizinkan untuk berdagang gitu ya Mas? Itu seperti itu ya Kak. Jangan sampai nggak bisa jualan lah gitu ya. Jangan sampai nggak bisa jualan. Terima kasih banyak Mas Aceng atas perspektifnya. Demikian Caca, Anissa dan juga pemirsa, memang ada yang menyatakan tidak setuju karena tentunya akan mengganggu perekonomian mereka. Tapi di sisi lain kesadaran memang mulai timbul dari masyarakat bahwa mereka juga menginginkan bahwa angka COVID-19 di DKI Jakarta supaya menurun. Sementara demikian, Caca, kami kembalikan ke studio. Agita, terima kasih. Langsung melihat dua testimoni dengan dua sudut pandang yang berbeda. Tapi saya akan bertanya kepada Prof. Nidom. Prof. Nidom, itu suara dari masyarakat bahwa kasihanlah bagaimana kemudian pedagang-pedagang kaki lima yang akan terdampak jika PSBB total di DKI Jakarta dilakukan. Tapi pertanyaannya begini Prof. Nidom, berarti tidak ada itu ya bahwa industri hiburan dibuka, meningkatkan imunitas. Karena kita sudah berjuang 6 bulan dengan corona, tapi pada akhirnya dibuka kemudian harus diambil lagi opsi untuk kembali ke masa PSBB total. Begitu Prof? Begini Mbak, jadi saya selama ini sebagai peneliti virus, khususnya virus RNA, tidak pernah menjumpai virus seperti virus COVID. Oleh karena itu, jangan terkecoh dengan kajian-kajian klasik terhadap suatu virus. Virus ini sangat-sangat cerdik, tidak ada seperti virus RNA yang dari COVID ini. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian. Dan saya melihat Jakarta melakukan pengereman darurat itu artinya bagus juga dalam arti mengurangi terjadinya kontak antara satu orang kepada orang lain. Tetapi Indonesia ini kan bukan hanya Jakarta. Bahwa dengan
dengan adanya kita sudah di lockdown lebih dari 50 negara, itu berarti kita sudah statusnya sama dengan Wuhan. Oleh karena itu, ini betul-betul menjadi perhatian bersama, baik itu dari sektor eksekutif, legislatif, maupun dari para peneliti. Saya belum pernah melihat di Indonesia ini penguatan riset yang berkaitan dengan virus yang ada di Indonesia. Tahu-tahu meloncat ingin membuat vaksin, tahu-tahu meloncat ingin membuat obat, tanpa ada dasar dari virus ini bagaimana sebetulnya. Bahwa kajian kami sementara ini belum tentu virus ini butuh vaksin. Jadi artinya saya khawatir perlu diadakan kajian lebih mendalam, ini mumpung masih uji trial ketiga. Uji istilahnya clinical trial ketiga, tapi tolong ini betul-betul dikaji apa betul bahwa virus ini akan membutuhkan vaksin untuk penyelesaiannya. Karena kita tahu bahwa dalam minggu ini ada pengumuman dari salah satu produk uji trial clinical trial ketiga yang dihentikan karena mempunyai efek samping dari yang lain. Nah, jadi artinya bahwa vaksin ini bukan satu-satunya jawaban. Jadi seperti tadi Mbak Caca bilang bahwa jawaban adalah disiplin masyarakat. Baik, Prof. Nidom, tapi kan bukannya sebelumnya sudah ada kebijakan bahwa protokol kesehatan ada petugas-petugas yang memantau, sanksi tegas pun kemudian dilakukan, tidak efektif. Bagaimana? Harus memang membatasi mobilitas masyarakat, Prof? Tidak harus. Saya tidak melihat begitu. Jadi industri yang menggunakan banyak masa juga nggak apa-apa, asal protokol kesehatan itu betul-betul ditaati. Jadi artinya kerumunan orang itu betul-betul ditaati. Jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta belum tentu dilakukan oleh daerah lain karena faktor-faktor daya dukung dan sebagainya. Nah, ini yang diperlukan bahwa bahasa untuk melakukan pencegahan kebijakan ini harus sama antara mulai Jakarta atau Sabang sampai Merauke. Saya pernah mengusulkan bahwa pada bulan Maret yang lalu, kalau memang kita sulit melakukan lockdown nasional, kita lakukanlah lockdown kepulauan. Jadi Pulau Jawa ini saja kita lockdown dengan segala berbagai risiko yang kita hadapi, dengan segala daya yang kita lakukan di sana. Karena memang titik risikonya adalah di Pulau Jawa. Tapi jangan dilakukan lockdown berdasarkan wilayah administrasi. Virus tidak mengerti batas Jakarta di mana, batas Jawa Tengah di mana. Itu yang terjadi, dan kita tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang membawa virus dari antar daerah dan daerah yang lain. Oke, ditahan dulu Prof. Nidom, karena nanti saya mau ke Mas Gembong bahwa ketika DKI Jakarta memutuskan untuk mengambil opsi PSBB total, ini bagaimana koordinasi dengan daerah-daerah penyangga lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.